Fauzan yang selama ini diliputi rasa bersalah dan penyesalan mendalam mulai menyusun langkah-langkah kecil untuk kembali mendekati Rindu. Ia menyadari bahwa dalam usahanya mempertahankan Ayu, ia telah mengorbankan banyak hal, termasuk perasaan rindu yang selama ini ia abaikan dan lukai. Kini, setelah semua kenyataan terbuka dan situasi perlahan mereda, Fauzan mulai mencoba mencari jalan untuk menebus kesalahannya, berharap Rindu masih memiliki sedikit ruang di hatinya untuk memaafkan, atau setidaknya mendengarkan. Fauzan mulai dengan hal-hal sederhana menawarkan bantuan, menunjukkan perhatian, dan berusaha ada di dekat Rindu dalam situasi apapun. Namun sikap Rindu sudah sangat berbeda. Ia tidak lagi bersikap lunak terhadap perhatian Fauzan. Rindu kini berdiri dengan kepala tegak, membawa luka-luka yang dulu pernah menghancurkannya, kini menjadi pelindung dan batas agar ia tak jatuh ke dalam lubang yang sama. Puncaknya terjadi ketika suatu hari mereka berada di tempat yang sama, dan Fauzan dengan wajah penuh harap menawarkan tumpangan kepada Rindu untuk pulang bersama. Ia membuka pintu mobilnya, berharap mungkin dengan duduk berdampingan dalam perjalanan, akan ada ruang percakapan, ruang untuk memperbaiki. Namun Rindu menolak tawaran itu dengan tenang tapi tegas. Bukan karena benci, tapi karena ia memilih untuk menjaga jarak dari seseorang yang pernah membuatnya hancur. Tanpa ragu, Rindu melangkah pergi, berjalan menuju halte dan menunggu angkot. Bahkan saat hujan turun rintik-rintik dan jalanan ramai, ia tetap memilih berdiri sendiri, menunggu kendaraan umum daripada menerima tumpangan dari Fauzan. Pilihan kecil itu adalah simbol besar tentang harga diri, tentang batas, dan tentang luka yang tak ingin dibuka kembali. Rindu bukan ingin terlihat kuat di mata Fauzan, tapi karena ia memang telah menjadi kuat dengan caranya sendiri. Fauzan hanya bisa memandang dari kejauhan, hatinya terasa kian sesak. Penolakan itu bukan hanya membuatnya sadar bahwa Rindu tidak lagi bergantung padanya, tapi juga menyadarkan bahwa kepercayaan dan cinta yang dulu pernah ada sudah ia hancurkan sendiri. Ia mungkin masih mencintai Rindu, namun cinta saja tidak cukup jika tidak dibarengi kesadaran sejak awal. Sekarang, Rindu telah memilih jalannya sendiri, jalan yang tak lagi bersisian dengan pria yang pernah membuatnya menangis di sunyi. Dan saat angkot datang, Rindu pun melangkah masuk, bukan sekadar naik kendaraan biasa, tapi seperti sedang meninggalkan semua masa lalu yang sempat menahannya. Sementara Fauzan tetap berdiri di sisi mobilnya, menatap kepergian itu dalam diam, menyadari bahwa tak semua yang hilang bisa dimiliki kembali, apalagi jika yang pergi telah menemukan kebebasannya sendiri. Sementara Rindu berusaha menjalani hidupnya dengan tenang setelah berbagai konflik yang menimpanya, tiba-tiba ia kembali dihadapkan pada ancaman baru yang membuatnya merasa tidak aman. Ia mulai menerima teror dari seseorang yang tidak dikenal, pesan-pesan misterius, bayangan yang mengikuti dari kejauhan, hingga suara-suara aneh di sekitar rumahnya saat malam tiba. Awalnya, Rindu mencoba mengabaikannya, mengira itu hanya kebetulan atau ulah iseng, tapi seiring waktu, teror itu semakin nyata dan mengganggu ketenangan hidupnya. Rindu yang sudah cukup lelah menghadapi trauma masa lalu, kini harus kembali waspada.
Perasaan takut dan cemas mulai menghantui hari-harinya. Ia takut bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk Ayu yang kini tinggal bersamanya. Tak ingin orang lain tahu, Rindu mencoba menyimpan semuanya sendiri, tapi ketakutan itu akhirnya membuatnya tak punya pilihan selain meminta bantuan. Adi, pria yang selama ini menjadi pelindung Rindu, menyadari ada yang tidak beres dari sikap Rindu yang tiba-tiba menjadi lebih tertutup dan gelisah. Ketika akhirnya Rindu menceritakan apa yang ia alami, Adi langsung bergerak cepat. Ia tahu Rindu tidak boleh dibiarkan menghadapi ancaman ini sendirian. Dengan latar belakangnya yang cekatan dan jaringan yang luas, Adi mulai menyelidiki siapa sosok misterius di balik teror tersebut. Adi memeriksa pesan-pesan yang dikirimkan, mencoba melacak nomor tidak dikenal, dan bahkan mulai mengawasi lingkungan sekitar rumah Rindu. Ia juga tak segan turun langsung ke lapangan, mencari tahu apakah teror ini berhubungan dengan masa lalu Rindu, atau mungkin ada pihak yang tidak ingin melihat Rindu bahagia setelah berhasil merebut kembali Ayu. Meski jalannya tidak mudah dan penuh teka-teki, Adi bersumpah akan menemukan siapa pelakunya. Ada kenyataan pahit tentang betapa rapuhnya hubungan mereka dengan Ayu. Mereka mulai menyadari bahwa konflik yang selama ini mereka ciptakan justru membuat Ayu merasa tertekan dan terasing. Kebersamaan dalam pencarian Ayu membuat Rindu dan Fauzan kembali berbicara, bukan sebagai mantan pasangan yang dipenuhi amarah, tapi sebagai dua orang tua yang kini dihantui rasa takut yang sama. Setiap detik pencarian menjadi penyiksa batin. Di balik kecemasan itu, keduanya juga mulai menyalahkan diri masing-masing. Apakah Ayu pergi karena lelah melihat pertengkaran mereka? Apakah ia merasa tidak lagi memiliki rumah yang nyaman? Misteri hilangnya Ayu pun membuka lembaran baru dalam hubungan Rindu dan Fauzan.